Selamat pagi ayah dan bunda dimanapun berada. Pada hari ini saya Ibu Lili Pulungan dari Komisi Pendidikan Program Kerja Bunda PAUD Kota Pontianak hadir kembali bersama dengan Bapak Alisius Hanung Rumekso. Beliau pada hari ini akan menjadi narasumber kita lagi ya. Selamat pagi Pak Aloy. Apa kabarnya? Baik, Medan. Terima kasih banyak ya selalu berbagi dengan ayah bunda di Kota Pontianak yang kita cintai ini. Oh ya Pak Aloy, kita ada terima lagi satu pertanyaan ya dari orang tua ya bunda di rumah. Jadi selama BDR mereka atau belajar dari rumah, mereka menemukan di mana buah hati mereka untuk motoriknya itu kurang maksimal. Yaitu contoh seperti mereka katakan anaknya tidak mau memainkan seperti permainan memanjat yang seperti spider web itu. Ya, mereka ada rasa ketakutan dan ketika mau main luncuran ya memanjat itu yang tangganya itu bergetar lutut anak-anaknya. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Jadi apa sih penyebab motorik itu tidak bisa berkembang dengan baik? Iya, mungkin sebelumnya saya mau jelaskan tentang motorik ya, Madam Didi ya. Motorik itu kan ada dua nih. Sebenarnya ada tiga selain motorik. Kita sebutnya ada motorik kasar, ada motorik halus, ada oromotor. Oromotor itu organ bicara yang pada saat sesi sebelumnya kita sudah pernah bicara itu. Nah, untuk kita hari ini kita bicara tentang motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar itu adalah motorik yang ada atau berkenaan dengan otot-otot besar atau kita sebutnya gross motor. Ya, activity yang menggunakan otot-otot itu. Kemudian kalau kita bicara motorik halus, kita sebutnya fine motor, itu adalah otot-otot kecil yang berhubungan dengan koordinasi antara mata dan tangan atau ini biasanya penggunaan jari-jari. Ya, nanti di fine motor itu ada namanya ada hand grip, ada grip reflex nanti kita lihat, kemudian ada grafomotornya seperti apa gitu. Nah, kalau di motorik kasar kita mengenal ada beberapa. Kita punya ada proprioceptif dan ada vestibular. Termasuk nanti kalau dalam sistem sensori modulasi kita ada namanya tactile, indera perabaan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita bicara motorik kasar, itu ada namanya proprioceptif. Proprioceptif itu tadi itu berkenaan dengan kekuatan. Ya, kekuatan ototnya bagaimana? Berkenaan dengan koordinasi. Nah, itu seperti apa? Koordinasi otot-otot itu. Berkenaan dengan kontrol motorik, itu seperti apa? Gitu. Kemudian berkenaan dengan proprioceptif itu berkenaan ada satu lagi, jadi kekuatan, kelenturan, koordinasi, gitu ya. Jadi ada empat itu tadi. Nah, kalau kita bicara vestibular itu ada nanti berkenaan dengan gravitasi. Gravitasi itu bagaimana seperti tadi kasusnya yang dia kok takut ketinggian, kemudian takut seluncuran gitu, atau sebaliknya ada beberapa anak-anak yang sangat suka dengan ketinggian, sukanya manjat dan sebagainya, maunya di swing dan sebagainya. Berarti ada masalah nih dengan gravitasi, gitu, dengan vestibularnya bermasalah. Nah, vestibular itu berkenaan juga dengan kita bicara tentang lateralisasi, penggunaan kanan dan kiri. Nah, itu juga harus udah pasti nanti di usia 3 tahun anak sudah harus tahu anak saya kidal atau enggak gitu ya. Vestibular juga berkenaan dengan keseimbangan. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara lebih rinci lagi tentang tactile. Tactile itu adalah indera perabaan. Ada tactile sekunder dan ada tactile primer. Kalau kita bicara primer ya itu semua yang ada indera perabaan yang ada di semua permukaan tubuh kita. Biasanya anak-anak yang bermasalah dengan tactile-nya itu tidak suka
sentuh, Pegang, ya. ya, atau sebaliknya justru Iya. maunya Sayang-sayang, sederan, maunya ya. dilus-elus, maunya ya seperti Iya. itu. Jadi ada yang seeking sensory atau sensory seeking, ada juga yang avoiding, menghindari sensory, ya itu tactile. Nah kalau tactile sekunder kita berhubungan dengan ini indera peraba yang ada di permukaan sini, permukaan telapak tangan dan jari-jari, ya itu. Nah hanya itu, area ini aja ya? ya di area tulis-penulis dan sebagainya itu hubungannya dengan hand grip, grip refleksnya seperti apa, masih penggunaan misalnya apakah masih trijojak nih 3 jari ini, ya penggunaannya seperti apa, seperti itu aktivitas menggunting, menulis, makan, mewarnai dan sebagainya itu, atau grafomotor nih di pergelangan. Ada beberapa anak-anak kita yang sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun kok tidak bisa dada ya, gitu. Nah itu berarti grafomotornya nih yang bermasalah begitu. Jadi itu. Nah kalau kita melihat ke keterlambatan, tadi pertanyaan Madam Lily adalah kenapa sih bisa terlambat, gitu. Ini ada beberapa faktor, Madam. Ya. Salah satunya adalah faktor genetis. Ya, faktor genetis memang dari sananya memang ada masalah gitu ya. Nah itu nanti kalau dijelaskan lebih detail lagi nih, nggak cukup untuk satu sesi hari ini. Boleh nanti datang ke Pak Ade. Oke, baik. Kemudian ada faktor kelahiran yang prematur, itu juga menjadi penyebabnya, ya. Kemudian ada pada saat faktor-faktor fisiologi lainnya, misalnya kayak ada infeksi kehamilan, gitu. Itu yang nanti yang menyebabkan beberapa sakit penyakit tuh, Madam Lily. Ada yang kita sebut spina bifida, ada yang distrofi otot, ada yang sindrom Fragile X, ya, sindrom Fragile X. Kemudian ada cerebral palsy, ya. Ada juga yang mental retardasi juga bisa menyebabkan gangguan motorik yang signifikan. Nah, beberapa kasus autistik juga sama. Nah, gangguan gangguan motorik ini kita sebutnya gangguan praksis, makanya ada istilah, ada sebutannya disfraksia gitu, atau secara garis besarnya gangguan sensory modulation gitu, gangguan sensory modulasi. Nanti bisa dirincikan lagi lebih detail seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana nih kok ada anak-anak yang kekuatan motorik halusnya, Madam Lily misalnya di kelas nih menemukan kok tidak mau mewarnai ya. Ya kita sering mau warnai tapi sangat halus, lebih halus dari benang. Tekanannya dan sebagainya. Lebih halus daripada benang. Tapi kalau kita lihat anak itu oke gitu ya. Berarti ada sesuatu dengan motorik halusnya. Ya. Ini juga yang bisa juga karena memang keterlambatan ini kurang bisa disebabkan karena yang tadi itu ada faktor-faktor fisiologi, juga ada faktor stimulasi karena memang tidak dilatih juga. Itu bisa terjadi. Bisa terdeteksi dari awal ya? Bisa. Sebenarnya kalau untuk mendeteksi itu dari usia 0 sampai dengan 3 bulan pun sudah kelihatan sih, Madam. Contoh misalnya gini. Kalau dari 0 sampai dengan ini buat bunda-bunda yang ada di rumah, untuk 0 sampai dengan 3 bulan, ketika bayi refleks menggenggamnya, itu sudah mulai terbuka tuh. Kalau bayi kan harusnya kan masih menggenggam, ya. Atau misalnya harusnya kan bayi kan memainkan atau menggerakkan tangan secara refleks, lebih rileks, lebih tapi itu kaku pada saat digendong juga kaku dan sebagainya. Tidak bisa meraih dan menggenggam misalnya. Nah itu udah bayi dengan usia 3 bulan kok nggak menggenggam dengan kuat ya. Bisa dipegang. Karena otomatis kan dia refleks primitifnya kan masih ada untuk usia segitu gitu. Itu dari usia 3 bulan. 3 sampai dengan 6 bulan misalnya, harusnya kita bisa mendeteksi kok tidak bisa memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang
lainnya. Nah itu usia 6 bulan kita bisa cek. Usia 7 sampai dengan 9 bulan kita bisa lihat anaknya belum bisa meremas makanan atau benda ketika diberikan makanan, biskuit atau apa gitu ya. Dia tidak meremas, tidak memegang mainan dengan 2 tangan juga bisa, tidak menunjuk atau menyentuh benda. Kemudian tidak bisa, kalau 9 bulan kan harusnya sudah bisa bertepuk tangan tuh. Tapi ternyata diajarin tepuk tangan tidak bisa. Ya itu udah harus notice juga nih bunda, harus waspada di area itu. Nah, balik lagi lebih tua lagi, bayi usia 10 sampai dengan 12 bulan harusnya sudah bisa memasukkan makanan ke mulut. Harusnya seperti itu. Harusnya sudah bisa menjepit benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk harusnya. Ya, harusnya seperti itu. Iya, misalnya dia bayi kan biasanya tertarik dengan mainan-mainan yang berwarna ya, seperti itu. Itu kalau dari sisi fine motoriknya. Nah, gimana dengan gross motoriknya? Nah, ada beberapa bayi yang usia 0 sampai dengan 3 bulan yang tidak bisa mengangkat kepala dengan otot lehernya. Itu ada kasus itu tuh. Nah, itu bunda pasti sudah harus notice juga, ya, sudah harus waspada. Atau belum bisa mengangkat kepala dan dada pada saat dia ditengkurakkan di usia 3 bulan. Nah, itu juga harus waspada. Ya. Kemudian usia 4 sampai dengan 6 bulan mengangkat bahu dan kepala pada saat tengkurak, bahu dan kepalanya. Gitu. Ya, belum bisa mengguling berguling secara perlahan gitu ya. Kemudian menegakkan kepala dengan lebih stabil gitu. Nah, itu bunda harus waspada nih di usia 4 sampai dengan 6 bulan. Lebih lagi usia 7 sampai dengan 9 bulan harusnya sudah bisa duduk stabil. Nah, kalau bayi belum didudukkan, belum bisa stabil, ya, sampai 9 bulan kok belum bisa stabil ya, kok belum merangkak ya, belum berdiri dan mulai berjalan merambat, berpegangan. 9 bulan harusnya sudah bisa, itu milestone-nya, gitu ya. Nah, lebih tinggi lagi 10 sampai dengan 12 bulan harusnya sudah bisa menjaga keseimbangan dengan kakinya sendiri. Sudah harusnya si anak ini atau bayi ini harusnya sudah bisa mulai berjalan dengan bantuan gitu. Ya, usia 11 bulan dan seterusnya sudah harus bisa berjalan dengan mandiri. Biasanya seperti itu. Itu deteksinya, Madam. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus ditemukan nih, sekarang ada anak-anak TK yang demikian kan, pegang pensil sangat lemah ya, atau pegang krayon sangat lemah, itu apa yang harus dilakukan orang tua? Pertama adalah kita harus lihat dari sisi etiologinya dulu, maksudnya penyebabnya dulu seperti apa gitu. Apakah memang ini masalah stimulasi, kurang stimulasi, atau memang ada gangguan di sana, gangguan sensori modulasi gitu. Jadi yang kita bisa cek kadang-kadang, nah ini Madam, kadang-kadang guru tidak begitu concern di area itu, tidak begitu concern. Kadang-kadang saya menemukan banyak kasus di klien-klien kami ini adalah pada saat mengajarkan menulis, pada saat mengajarkan pegang pensil misalnya, guru yang penting dia mau aja, yang penting udah mau dulu, coret dulu, yang penting dia mau dulu, tracing dulu dan sebagainya gitu, tanpa dia harus memperhatikan hand grip itu harus seperti apa sih gitu. Nah, ini bahaya, karena pada saat usia prasekolah ketika kita salah memposisikan hand grip itu, nanti akan ke bawah di usia yang lebih tinggi lagi gitu, yang lebih dewasa ya. Nah, akibatnya nanti anak tidak menggunakan otot-otot fine motoriknya, tetapi bisa menggunakan otot gross motornya, otot lengannya. Itu yang terjadi. Banyak kasus-kasus anak-anak yang tidak mau menulis, tidak mau mewarnai, karena posisinya
Contoh misalnya kalau ini misalnya pensil, Mm-mm. dia tidak akan, kalau kita menulis kan harusnya dia begini. Nah, coba dilihat ya. Ya, harusnya hand gripnya ini harusnya kan benar. Ya, harusnya dia menggunakan fan motor. Ini grab reflexnya, hand gripnya harusnya tepat gitu. Tetapi anak dengan gangguan ini bisa begini, bisa begini, ya, termasuk memegang sendok dan sebagainya. Polanya pasti kelihatan aneh gitu. Nah, mereka rata-rata akan ngambang. Nah, cirinya begitu, Madam. Biasanya kalau dia lihatnya begini, wah, ini berarti menggunakan otot grossnya, bukan fine motoriknya. Dan grafomotornya ini berarti tidak dipakai. Karena kalau menggunakan otot-otot fine motoriknya, pasti lebih lentur. Iya, betul. Ya, nah ini biasanya yang harus diperhatikan oleh guru dan orang tua adalah pastikan hand gripnya. Ini juga seringkali terjadi banyak pertanyaan orang tua mengatakan bahwa anak saya kidal, tetapi saya harus paksa ini, harus menulis, harus belajar dengan kanan gitu. Kidal itu bukan sesuatu hal yang memalukan, bukan sesuatu hal yang gangguan yang gimana ya, Madam. Itu hak asasi loh ya. Nah, kita tetap harus latih karena itu kan hubungannya dengan sensori modulasinya. Jadi tetap untuk aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas fungsional seperti menulis, menggunting dan akademik lainnya itu tetap bisa menggunakan tangan kiri. Tetapi kita bisa mengajarkan aktivitas sosial menggunakan tangan kanan gitu. Jadi jangan dipaksakan kalau memang anaknya kidal gitu. Harus semuanya aktivitasnya harus menggunakan tangan kanan gitu. Gitu. Banyak juga kok orang-orang yang terkenal ya, orang-orang terkemuka di dunia yang menggunakan tangan kiri juga ya, cenderung menggunakan tangan kiri ketika menulis, tanda tangan dan sebagainya ya. Oke, luar biasa sekali Pak Loy sharing kita pada hari ini ya. Kemudian kami ingin sampaikan kepada ayah bunda bahwa untuk gangguan motorik ini dapat terdeteksi dari usia bayi. Jadi jangan dianggap remeh ya. Nah, harusnya Bunda sudah harus lihat nih. Usia 3 sampai dengan 5 tahun. Ya, ketika kok anak saya kelihatan ini yang kelihatan di depan mata kita nih, Bunda. Madam. Biasanya ketika kok anak saya usia 5 tahun kok bermasalah dengan menulis, tidak suka dengan menulis, atau misalnya pada saat di sekolah ada anak yang selalu tiduran, selalu maunya kayak kesannya seperti anak tanda kutip malas gitu. Belum tentu, tidak ada anak yang malas, ya tidak ada, tetapi bisa aja bahwa itu adalah anak dengan gangguan sensori. Gitu. Jadi arausalnya bisa jadi bermasalah gitu. Atau misalnya kok masih jinjit ya anak saya, kalau jalan kok jinjit ya gitu. Anak saya kok tidak bisa usia 3 tahun, usia 4 tahun kok tidak bisa melompat dengan dua kaki ya gitu. Nah, hal-hal semacam itu biasanya Bunda atau orang tua harus diskusikan ya dengan ahlinya, harus dibawa ke dokter, dibawa ke psikolog untuk melakukan assessment gitu. Dilihat ini masalahnya masalah apa gitu. Masalah yang sederhana, apakah ini bagian dari faktor genetis atau faktor fisiologis, atau memang hanya kurang stimulasi saja. Jadi nggak usah khawatir Bunda gitu. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Luar biasa sekali. Nah, ayah bunda dimanapun berada, kita akhiri dulu sesi tanya jawab pada hari ini Pak Loy. Terima kasih banyak berbagi dengan ayah bunda yang ada di kota Pontianak ini, dan sayangilah selalu buah hati kita dan menjadi orang tua yang cerdas. Salam perubahan.